Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Satpol PP Satu Batam, Bapak Imam Bahari. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Pak Purjadi. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati anak-anak TPQ Suratul Mutakin. Kemudian kami hormati anak-anak yatim dan bapak pendamping. Kemudian yang teristimewa kepada ustaz kami yang telah hadir di pagi hari ini yang akan menyampaikan tausiah di depan kita bersama. Baiklah, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan wahyullahi dan terjemahan oleh Hanif dan Safia. Kepada Hanif dan Safia disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah kepada Rasul-Nya. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidak menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan wahyu ilahi ini berjalanlah acara kita dari awal sampai akhir hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid Baitul Mustaqim kepada Bapak Haji Samsudin Syukur. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan umur pada umur kesehatan umur kesehatan jasmani dan kesehatan segala-galanya itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini juga pas hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita memperingati atas kematian Nabi Muhammad SAW. Yang mana pada hari ini kita memperingati, mengingat kenang-kenangan para nabi-nabi sebelumnya, terutama Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini kita diberikan kesempatan untuk membuat ibadah, mengerjakan ibadah yang lebih sempurna. Dan pada hari ini juga kita bisa bersyukur bersama di ruangan jadi Rasul Zakir yang sangat kita cintai ini, sangat sederhana tetapi luar biasa. Dan tidak lupa juga kita salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta jemaah sekalian yang hadir pada hari ini. Terutama yang saya hormati Ustaz yang hadir pada hari ini, Ustaz Muhammad Ustaz Rahmatullah LC. Yang saya hormati Pak Haji Firman yang hadir, yang saya hormati Pak Haji Ramlan, yang saya hormati Pak Imam Tari, yaitu Pak Abu Bebek yang mungkin tiga itu kita, insyaallah itu bisa. Yang saya hormati Dua Muslimah Basmah Komputer Jajaran, yang saya hormati juga Pak Imam kita serta Ketua Sendiri juga nanti saya dan yang saya menyampaikan mungkin ada pertanyaan pada anak-anak. Jangan bising, nanti ada pertanyaan, ada hadiah. Oke? Jangan bising, Pak. Tanggal lahir Nabi Muhammad SAW. Yang bisa depan. Ambil, oh, sampahnya.
kepadanya di Mekah. Rabiul Awal. Yang kedua, siapa nama orang tua dan ibu Nabi Muhammad SAW? Awas ya, tumpah. Website, tanggal, bulan, dan tahun kemarin. Jadi kita anak-anak dari Itu perhatian. Ulang pertanyaannya, Pak. Ulang pertanyaannya, Ustaz. tahun Masehi, tanggal, bulan, dan tahun Masehi. Coba, ada bisa. Satu aja berapa? Tahunnya ya, tahun. Tahunnya. Masehi. Ganti gantian ya. Ya. Ganti-gantian keluarnya, jangan semua. Kamu ngapain? Terima kasih diucapkan kepada Ketua DPR Masjid Dr. Mustaqim. Acara selanjutnya Mahalul Qiyam yang akan Udah duduk nak. Duduk. dimainkan atau dibacakan oleh tim hadroh Masjid Dr. Mustaqim. Kepada tim hadroh disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Berdiri nak. Berdiri nak, berdiri. Ya Rabbi salli wa sallim. Ganti-gantian. Berdiri nak, berdiri nak, berdiri nak. Berdiri semuanya. Ya Nabi
kasih kita ucapkan kepada Saudara Mahasiswa Mutakin. Baiklah, marilah kita langsung acara intinya, yaitu ceramah agama. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Mustamir Rahmatullah Dasi. Kepada Ustaz, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawab salamnya menonton semuanya, ada apa? Kalau Tuhan beri kesempatan, jangan lupa beli rambutan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah belum sarapan. Sekali lagi jawab salamnya yang kompak, semangat. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, kencang insyaallah, yang banyak hutang-hutangnya bubar dari majlis ini terlunasi semuanya. Amin. Pada punya hutangnya kayak yang jawab salamnya semangat, kencang, saya doakan insyaallah yang belum berjodoh keluar dari majlis ini nanti langsung ketemu jodohnya. Dan saya doakan insyaallah yang sudah berjodoh pulang dari majlis ini tambah jodohnya. Amin Pak. Bu, jangan salah paham Bu. Maksud saya tambah jodohnya tambah jika tambah disayang sama suami Bu. Tambah di belanjanya ditambah dan dia tampak diberkati kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi min sabahina hadza ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ulid wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Ta'ala ya Alim, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Imam Masjid Shiratal Mustaqim, yaitu beliau Bapak Haji Ustaz Wahab. Begitu juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Shiratal Mustaqim, beliau Al-Mukarram Bapak Samsudi Subur. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, kita takdimi Sekretaris Masjid Shiratal Mustaqim Bapak Elfianto. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan Ketua Muslimah Ibu Ustazah Ibu Hasmah SAG. Dan tidak lupa juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang-orang tua kita, para sesepuh kita, Bapak Haji Dirman. Begitu juga Bapak Haji Ramlan, begitu juga Bapak Imam Tahari, dan semuanya jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat. Ada Masya Allah juga hadir, ada guru-guru dari Islam, betul Pak. Begitu juga ada adik-adik kita penuntut ilmu dari adik TPT Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat semuanya, mudah-mudahan insyaallah Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, apa kabar semuanya Pak Bu? Siap mendengarkan ceramah 5 jam ke depan Pak Bu? Siap? Saya kalau ganti biasanya paling sebentar 4 jam Pak. 4 jam Bu, siap? Kita duduk bareng yang nanti di sini, siap? Kalian duduk bareng.
Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita semua bisa hadir menghadiri merayakan, kita sama-sama gembira atas peringatan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita semua duduk berkumpul sehat di Masjid Siratal Mustaqim, dan insya Allah jamaah yang hadir pada pagi hari ini sesuai dengan nama masjidnya. Ini kayaknya saya berdiri aja kan? Kelihatan Bu, belakang Bu. Itu gak kelihatan kayaknya, berdiri aja. Nah kalau berdiri pasang dulu yang Bu, dihajar jadinya. Siap? Insya Allah jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini sesuai dengan nama masjidnya. Apa nama masjidnya Pak? Siratal. Apa artinya Siratal Mustaqim? Jembatan Barena. Siratal itu artinya kalau bahasa Jawanya teteh, bahasa manusia teteh. Jembatan lurus. Bukan jembatan Barena sana, bukan. Siratal Mustaqim adalah jembatan lurus atau jalan yang lurus. Maka insya Allah semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini hidupnya insya Allah lurus, dari hidup dunia lurus ke surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama berkumpul. Alhamdulillah sudah makan Bu. Sudah disiapin makan betul? Sudah disuguhin minum betul? Alhamdulillah. Nah ini pas dikatakan apa acara maulid. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena inti acara di Jati Maulid itu isinya 5 Bu. Nih kalau ditanya apa itu maulid? Maulid itu isinya berapa? Adik-adik fokus ya. Nanti saya kasih pertanyaan di akhir yang bisa siapa? Praktekkan berapa? Adik-adik fokus ya. Ini nanti ujian semester keluar nih. Hati-hati, kalau nggak fokus nggak bisa jawab, nggak naik kelas. Maulid isinya berapa Bu? 5. Bukan kata saya, kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Maulid itu isinya 5, tidak lebih dari 5 Bu. Yang pertama apa isinya Maulid? Yang pertama adalah dibacakan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tadi awal acara ada kita Masya Allah dengan lantunan suaranya yang begitu merdu. Insya Allah saya lihat ada calon-calon jadi internasional ini Bu. Silakan. Insya Allah bisa dikembangkan dari bakatnya menjadi poin yang bisa diantarkan di Indonesia. Intinya Maulid isinya 5. Yang pertama apa? Dibacakan Al-Qur'an. Sudah dibacakan Al-Quran betul? Sudah. Yang kedua isinya Maulid adalah dibacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah juga tadi sama-sama kita menghadiri dia membaca Maulid. Sudah. Yang ketiga, apa yang ketiga isinya Maulid Bapak Ibu? Apa? Dibacakan sejarah-sejarah Nabi. Di dalam majlis tersebut disampaikan, diajarkan sejarah walaupun sedikit tentang yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang insyaallah di majlis di depan saya akan kutip beberapa sejarah yang berkaitan dengan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu isinya Maulid yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian yang keempat apa isinya Maulid? Makan, bukan kata saya Bu, kata Ibu Suyuti ini. Isinya Maulid yang keempat ada makan nggak Bu? Ada minum? Ada. Berarti untuk saat ini disebut Maulid. Terus yang terakhir yang kelima apa isinya Maulid? Nanti terakhir ditutup dengan doa. Itu isinya Maulid. Jadi kalau ada saudara kita di luar sana nggak suka dengan Maulid, apa itu Maulid? Saya nggak suka. Berarti dia nggak paham dengan Maulid. Betul Bu? Jelas deh. Isinya ada berapa Maulid deh? Ada yang pertama baca Al-Qur'an. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga dibacakan sejarahnya. Yang keempat makanlah. Yang terakhir tutup dengan doa. Maka tadi Al-Quran selesai.
Selawat selesai. Sejarah Nabi sebentar lagi insya Allah. Makan-makan sedang makan. Betul? Yang kelima dong. Apa langsung tutup doa ini? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau ada saudara kita tidak senang dengan maulid, berarti dia agak paham, agak kenal dengan maulid. Karena begini, kalau ada orang gak senang dengan maulid, berarti dia penerusnya iblis. Adik-adik, kalau orang gak senang dengan maulid, penerusnya siapa? Penerusnya iblis. Tahu iblis? Tahu iblis, Bu? Pernah ketemu? Apa tetanggaan? Tahu iblis? Iblis ini deh, rambutnya panjang, kanan kiri lebar, dikendong. Jadi bukan itu deh. Jadi kalau ada orang yang senang dengan maulid, berarti itu penerusnya iblis. Kenapa demikian? Karena ibu, iblis pernah menjerit sekencang-kencangnya, menangis sekuat-kuatnya dalam 4 keadaan. Iblis pernah menangis kuat, menangis histeris di dalam 4 keadaan. Yang pertama, iblis menangis sekuat-kuatnya ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari surga turun ke bumi. Itu pada saat itu iblis menangis sekuat-kuatnya. Jelas, Pak? Kemudian yang kedua, iblis menangis kapan? Saat dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, iblis menangis histeris, kuat menangisnya saat diturunkannya surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang yang senang dengan maulid, berarti dia penerusnya siapa? Penerusnya iblis. Jelas? Tapi alhamdulillah, jamaah kampung Siratal Mustaqim ini insyaallah semuanya cinta Nabi, betul? Semuanya sayang Nabi. Apa buktinya pagi hari ini sama-sama berkumpul untuk merayakan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa Bapak Ibu? Yang patut, yang sangat layak untuk kita rayakan maulidnya tidak lain dan tidak bukan adalah satu-satunya sosok panutan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada sosok yang patut kita rayakan semeriahnya. Tidak ada sosok yang patut kita muliakan atau agungkan melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi Muhammad ini sangat berjasa kepada kita semua. Sangat berjasa kepada kita semua Bapak Ibu. Sampai-sampai saking berjasanya baginda Nabi kepada kita umatnya, umat Islam, Allah Ta'ala sematkan satu ayat di dalam Al-Quran. Apa Allah katakan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saking berjasanya baginda Nabi kepada kita semua umat Islam sekalian Bapak Ibu, Allah bunyi di dalam Al-Quran. Allah terangkan, Allah jelaskan bagaimana sifat-sifatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah katakan? Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian semua wahai umat Islam, rasulun, seorang utusan, min anfusikum, yang termasuk dari diri kalian sendiri. Nabi, malaikat apa jibu? Manusia sama seperti ini. Kita bukan malaikat, bukan bangsa jin. Ya adik-adik, baginda Nabi bukan malaikat, bukan dari golongan jin, tapi sama dari jenis kita, sama-sama manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menafsirkan azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu sangat tidak ingin kita sekalian ini masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sangat tidak suka, sangat kecewa dan bahkan sangat sedih kalau umatnya ingin mengerjakan hal-hal yang mereka mengatakan tidak masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi saking sayangnya, saking cintanya kepada kita, Nabi tidak mau kita ini masuk ke neraka. Kemudian harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi sangat ingin kita semua ini untuk masuk surga.
sehingga Nabi jelaskan ini ada amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga. Nabi jelaskan ini amalan-amalan yang mengantarkan ke neraka. Tinggal kalian pilih, mau jalan yang ke neraka apa mau jalan ke surga. Jelas bu? Itulah kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rayakan hari lahirnya pada kesempatan pagi ini bu. Maka ini adalah sepatutnya, bahkan bukan senang lagi, wajib bagi kita untuk mengagungkan, merayakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan kita berkumpul pada kesempatan pagi ini bukti kita cinta Nabi. Ini bukti kalau kita mengagungkan Nabi dan balasannya kelak insya Allah kita di surganya dikumpulkan bersama baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada para satu orang yang cinta Nabi, orang yang gembira dengan Nabi, balasannya tidak lain dan tidak bukan Nabi katakan wa man ahbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, dia orang tersebut kelak di surga akan bersama saya, kata Nabi. Insya Allah kita semua ini bu pasti masuk surga. Masuk surga bu. Saya ingat aminnya kecil kali. Kita pengen masuk surga. Kita pengen masuk surga, insya Allah kita semuanya dimasukkan surga. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik masih semangat, masih fokus. Nanti siap dikasih pertanyaan. Siap? Dicatat. Kalau nggak dicatat, ingat-ingat di memorinya. Insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, kita punya Nabi ini adalah al-insanul kamil. Makanya ada kitab karang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, ada suatu kitab tebelnya sendiri itu namanya Muhammad al-Insanul Kamil. Dan artinya adalah baginda Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang sangat sempurna. Bahkan yang saking sempurnanya baginda Nabi, ada seorang tokoh bukan dari golongan kita bu. Ada tokoh orang kafir, bukan orang Islam. Ini orang kafir mengarang satu buku besar. Nama bukunya adalah 100 tokoh di dunia yang paling berpengaruh. Ini yang ngarang buku siapa bu? Orang kafir, bukan orang Islam. Dan di antara 100 tokoh yang ada di dalam buku karangan orang kafir ini bu, di antaranya adalah ada baginda kita, ada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini ada apa? Kenapa orang kafir sampai menulis baginda Nabi? Kan mereka bukan golongan Islam, tapi sampai menulis Nabi dalam karangannya. Kenapa? Menunjukkan Nabi adalah termasuk sosok yang sempurna. Kenapa sempurna Nabi bu? Mau bicara tentang politik, Nabi paling hebat tentang politik bu. Mau berbicara tentang menjadi seorang pedagang besar, menjadi pebisnis besar, Nabi paling hebat. Mau berbicara tentang orang yang paling sayang dengan keluarga, Nabi paling hebat. Mau berbicara tentang buku syariat, Nabi yang membawa syariat. Dari segala sosok ini Nabi semuanya sempurna. Beda dengan kita, betul Pak? Betul Bu? Mungkin kita nih, salah satu kita di sini mungkin ada yang pinter bisnis, betul? Tapi dalam politik lemah, betul? Ada yang pintar politik, tapi masalah bisnis lemah. Jika mau bisnis rugi terus. Tapi kalau politik hebat, berarti dia sempurna apa tidak? Tidak sempurna. Unggul dalam satu bidang, lemah di bidang yang lain. Itulah kita manusia biasa. Tapi beda dengan baginda kita. Kita punya Nabi, ini semuanya unggul Bapak Ibu. Nabi disebut al-insanul kamil sebagai sosok paling sempurna. Oleh sebab itu kesempatan maulid yang kita adakan pada acara-acara seperti ini tidak lain dan tidak bukan kita ingin lebih mengenal baginda Nabi. Ya adik-adik siap mengenal baginda Nabi? Anak TPK, ada adik TPK Suratul Mustaqim siap mengenal baginda Nabi? Ini bu, yang menjadi PR kita, yang menjadi tugas kita zaman sekarang ini. Kita punya anak-anak, punya adik-adik, tugas kita kenalkan mereka semua dengan baginda Nabi. Kita kenalkan mereka dengan sunnah-sunnah Nabi bu. Karena Masya Allah zaman sekarang ini bu, Ibu mungkin sudah tahu bagaimana keadaan dunia di luar sana.
Mereka nggak tahu siapa nabi mereka, siapa ayah nabi, siapa ibunda nabi, nabi di mana dilahirkan, nabi di mana diwafatkan. Banyak yang masih nggak paham. Makanya kita punya anak didik, anak SD ataupun anak TPK yang pertama-tama harus kita ajarkan, kenalkan mereka semua dengan baginda Nabi. Kenapa? Karena kalau mereka sudah kenal dengan baginda Nabi, insya Allah hidupnya akan teratur, hidupnya akan dituntun sesuai dengan syariat Islam, hidupnya di dunia senang dan kelak akhirat dia akan juga senang. Oleh sebab itu, insya Allah di tempat ini saya akan buka sejarah sedikit tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Nabi pernah ditanya, ada satu sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Siti Aisyah, tolong sifatkan, jelaskan kepada kami bagaimana kelakuannya baginda Nabi Muhammad saat ada di rumah. Apa dikatakan oleh Siti Aisyah, Bapak Ibu? Nabi kalau ada di rumah sama kayak orang-orang biasa, nyuci piring, nyapu, ngepel di rumah, ngasuh anak. Itu baginda Nabi, Bu. Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua para lelaki, walaupun kita Masya Allah sibuk dengan jabatan, punya jabatan tinggi, punya Masya Allah punya bisnis besar, tapi pulang ke rumah jangan hanya menekan istri, ngurus anak, ngepel, baju, cuci, semua dilakukan ke istri. Betul nggak, Bu? Betul. Sepakat, Bu? Coba-cobain. Mumpung ada ibu, saya membongkar di sini, Pak. Aslinya, Pak, suami istri gak wajib masak. Istri wajib gak masak? Gak wajib. Wajib nyapu gak? Wajib nyuci gak? Wajib masak gak? Ya semuanya gak wajib. Semua menjadi kewajiban laki-laki. Betul, Pak? Betul. Semua itu aslinya wajibnya kita sebagai laki-laki. Yang wajib masak, wajib ngepel rumah, nyuci piring, nyuci baju, nyetrika, itu tugasnya suami. Istri cuma gak punya kewajiban semua itu. Kewajiban istri cuma berapa? Cuma dulu. Bapak-bapak mulai kecewa ya. Ini Ustaz ngapain nih katanya? Ini maksud saya dulu ibu sekarang nih, Pak. Karena kewajiban istri cuma berapa? Berapa ibu? Cuma dulu. Satu apa? Taat kepada Allah. Jelas, suruh sholat 5 waktu jelas. Nanti puasa Ramadan, puasa, zakat, apalagi kalau punya harta naik, pergi haji dan itu adalah kewajiban istri, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Berarti kalau kewajiban istri cuma dua, taat Allah, taat suami. Berarti kalau suami nyuruh nyetrika, Bu. Kalau suami nyuruh masak, kalau suami nyuruh ngepel, kenapa? Tugas istri dua-dua, taat Allah, taat suami. Jelas, Bu? Jelas, Pak? Insya itu Nabi lakukan sendiri, Pak. Ketika Nabi di rumah, Nabi menyapu, Nabi ngepel, Nabi nyuci piring. Bahkan dalam sejarah itu Nabi kalau bajunya itu robek, Nabi kan sendiri tuh. Kalau bajunya bagikan Nabi robek, Nabi bagikan. Kalau sandalnya putus, Nabi tempel sendiri sandalnya putus. Ini bukan saya yang darah, ada sejarah biasa dari kitab. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita semua, Pak, untuk menjadikan laki-laki biasa kita ada di rumah, membantu keluarga ibu kita di rumah. Itu adalah sosok laki-laki sempurna. Pak, mau tahu laki-laki sempurna seperti apa, Pak? Mau tahu laki-laki sempurna seperti apa, Bu? Ini kata Imam Haddad, saya teringat, Bu. Laki-laki sempurna itu, Pak, bukan yang ketika hak-haknya sebagai suami tidak semuanya dilaksanakan kita marah-marah kepada istri, bukan itu, Pak. Misalkan ibu-ibu lambat bikin teh, suami marah nggak, Bu? Marah nggak, Bu? Ibu takut semua gitu. Kalau suami lambat bikin teh, marah nggak? Atau ada salah sedikit dibentak nggak? Insya Allah di sini tidak. Insya Allah tidak salah, maksud saya. Itu, Bu, yang disebut laki-laki sempurna adalah kalau apabila ada hak kita dari istri yang tidak terpenuhi, kita tidak marah, Pak. Kita bersabar, kita memaklumi.
Tapi kalau ada kewajiban Allah pada istri kita ditinggalkan, itu kita marah Pak. Itu kita tegur istri kita. Itu laki-laki sempurna. Istri lambat sholat, suami marah. Oke, itu bagus. Istri gak menutup aurat, suami marah, itu bagus. Tapi kalau hanya marah gara-gara lambat bikin teh, jangan. Betul Pak? Karena nanti tidak mengajarkan semacam itu Pak. Itu yang disebut laki-laki sempurna. Itu yang pertama, Nabi mengajarkan kepada kita semua untuk laki-laki untuk membantu keluarga di rumah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Nabi itu sayang dengan anak yang yatim. Karena alhamdulillah acara kita pada pagi hari ini merayakan baginda Maulid Nabi beserta santunan anak yatim. Ini Nabi, kita punya Nabi Bapak Ibu sangat senang dengan anak yatim, sangat santun dengan anak yatim Pak. Sampai-sampai dalam hadisnya Nabi mengatakan, ana wa kafirul yatim fil jannah, kata Nabi. Ana wa kafirul yatim fil jannah, kata Nabi. Saya beserta orang-orang yang menyantuni anak yatim kelak di surga, jaraknya seperti jari tengah sama telunjuk. Dekat apa jauh ini Bu? Dekat. Ini menunjukkan barang siapa yang santun dengan anak yatim, sayang dengan anak yatim, prihatin dengan anak yatim, memperhatikan anak yatim, nanti yang menjamin kelak tempatnya di surga, jaraknya dari jari telunjuk sama jari tengah. Dalam artian jaraknya akan dekat surga beserta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hadis lain mengatakan Bu, apa Nabi sampaikan? Baiti minal muslimin fihi yatimun yuhsanu ilaihim. Sebaik-baiknya rumah, kata Nabi, rumah semacam apa yang paling baik adalah suatu rumah yang di dalamnya ada anak-anak yatim dan anak yatim tersebut diperlakukan dengan baik. Itulah kata Nabi yang disebut rumah yang paling sempurna. Yang disebut rumah paling baik adalah apabila di dalamnya ditempati anak yatim dan anak yatim tersebut diperlakukan dengan baik. Itu adalah sebaik-baiknya rumah. Kemudian sebaliknya, wa khairu baitin minal muslimin fihi yatimun yusa'u ilaihim. Dan seburuk-buruknya rumah, sejelek-jeleknya rumah, kata Nabi, ialah suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi anak yatim tersebut diperlakukan dengan tidak semena-mena. Itu adalah seburuk-buruknya rumah. Jelas Pak? Jelas Bu? Maka oleh sebab itu kita sayang dengan anak yatim. Insyaallah nanti ada santunan anak yatim, betul Pak? Ini menandakan kita cinta Nabi, kita mengamalkan sunnah Nabi. Kenapa Nabi mengajarkan Nabi cinta anak yatim? Maka kita sebagai umat Nabi harus juga cinta sayang santun pada anak yatim. Jelas Pak? Jelas Bu? Lanjut apa tutup ini? Lanjut. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, Nabi ketika di rumah bekerja sebagaimana pekerjaan orang di rumah. Yang kedua, Nabi sayang kepada anak yatim. Yang ketiga Bu, ini kita punya Nabi, Masya Allah. Nabi ini Bu sangat menjaga perasaan orang lain. Kalau di tempat Arab sana disebut jabar khotir namanya Bu. Kalau di sini kita artikan menjaga perasaan orang lain. Nabi ini sangat gak suka, bahkan tak pernah membuat orang lain hatinya terluka gara-gara omongan Nabi. Orang lain tak pernah tersakiti gara-gara perlakuan baginda Nabi Bu. Karena Nabi, kita punya Nabi sangat menjaga perasaan orang lain. Bahkan dikisahkan Bu, ada ceritanya, siap didengerin deh. Ada cerita deh. Ini ada sahabat, Masya Allah, ada sahabat Nuaiman. Pernah dengar Pak? Ada sahabat Nuaiman. Sahabat Nuaiman ini Bu sukanya mabuk-mabukan. Pagi mabuk, tapi saat sore dia datang kepada baginda Nabi, wahai ya Rasul, tadi pagi saya mabuk-mabukan ya Rasul. Kata siapa? Kata Nuaiman. Akhirnya apa? Dicambuk, dipukul oleh Nabi. Karena orang kalau mabuk-mabukan itu hukumannya dipukul, dicambuk. Pagi Nuaiman mabuk-mabukan, balasnya menghadap baginda Rasul dan mengatakan, Nabi tadi pagi saya mabuk-mabukan, kata Nuaiman. Dan Nabi dipukul. Terus taubat. Tapi besoknya mabuk-mabukan lagi, datang kepada Nabi lagi, mabuk-mabukan lagi, datang kepada Nabi lagi. Terus seperti itu. Itu bukannya siapa? Nuaiman. Dan Nuaiman ini orangnya aneh. Nuaiman ini ada
ini Aiman bu pengen dalam hatinya ingin sekali memberi hadiah yang paling mahal kepada Rasulullah SAW. Tapi Aiman gak punya duit bu. Aiman pengen kasih hadiah paling mahal kepada Nabi tapi gak punya duit. Apa yang dilakukan Aiman? Hadiahnya diambil, dibawa kepada baginda Nabi. Tapi apa yang dikatakan Aiman? Wahai Nabi, saya ingin kasih hadiah paling mahal kepada sampeyan Nabi, kata Aiman. Tapi saya gak punya uang Nabi. Ini hadiahnya Nabi yang bayar. Kata siapa? Kata Aiman ini orang mau kasih hadiah, cuma yang disuruh bayar siapa? Baginda Nabi. Ini adalah salah satu keanehan daripada Aiman. Maka di satu saat itu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq pengen jalan-jalan, pengen pergi berdagang ke negara Syam. Dari kota Madinah pengen pergi ke negara Syam, jauhnya kalau sekarang harus naik pesawat. Jadi berbulan-bulan Sayyidina Abu Bakar pengen pergi berbisnis ke negara Syam, bawa pelayannya namanya Suwaid bin Harmalah. Kebetulan pada saat itu ini si Nuaiman juga diajak. Akhirnya apa? Berangkatlah bertiga sama Nuaiman. Sampai di negeri Syam, ini Nuaiman kelaparan. Kebetulan ini pelayannya sahabat Sayyidina Abu Bakar bawa bukan makanan, Pak. Bawa bukan makanan sama Suwaid sama Nuaiman diminta. Suwaid, saya lapar. Jadi makanan yang mau saya makan. Kata si Nuaiman, tapi Suwaid tidak memberi, tidak mengasih kepada dia. Suwaid katakan tidak boleh, karena nanti dulu nunggu Sayyidina Abu Bakar datang dulu baru kita makan bareng. Nuaiman sudah kelaparan pun tak bisa nunggu lagi. Akhirnya kata motor Suwaid tidak ngasih makan kepada Nuaiman. Akhirnya si Nuaiman ini pun timbul pikiran nakalnya. Apa Nuaiman lakukan, Pak? Nuaiman pergi keliling pasar waktu itu dan mengatakan, siapa yang mau membeli saya punya budak? Saya punya budak harganya cuma 10.000 rupiah, katakan pada zaman sekarang harganya murah. Tapi saya punya budak ini punya cacat. Apa cacatnya? Dia nanti akan bilang saya bukan budak kalau itu. Akhirnya apa? Singkat cerita ditawar dan orang yang mau beli dibawa ke tempatnya si Suwaid ini bu. Akhirnya apa? Oleh si penjual ini dibelilah si Suwaid ini dengan harga murah dan dibawa ke pasar. Dijual sama Nuaiman. Akhirnya sahabat Sayyidina Abu Bakar datang dan bertanya kepada Nuaiman, mana pelayan saya yang namanya Suwaid? Maaf, Sayyidina Abu Bakar sudah saya jual ke pasar, kata si Nuaiman. Sayyidina Abu Bakar kebingungan waktu itu. Kok bisa seperti ini? Akhirnya mencari pasar, keliling pasar, akhirnya ketemu dan dibelikan oleh Sayyidina Abu Bakar ditebus. Akhirnya apa? Pulang ke Madinah, diceritakan kepada baginda Nabi dan para sahabat yang lain pada waktu itu, semuanya pada tertawa gara-gara kelakuan si Nuaiman. Nuaiman ini anak nakal, banyak penguraunya. Bahkan sahabat pada waktu itu melaknat atau mengata-ngatain si Nuaiman. Gak suka salah sahabat kepada Nuaiman karena tingkahnya sangat meresahkan. Tapi apa kita Nabi katakan, la tal'anhu, jangan kalian sahabat melaknat Nuaiman, fa inna fi qalbihi hubbullahi wa hubbu rasulih. Dan dilarang para sahabat yang lain untuk melaknat Nuaiman. Kenapa kata Nabi? Karena Nuaiman masih ada kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajarannya Bapak Ibu, jangan sampai kita ini melihat orang lain dari segi casingnya saja, Pak. Melihat orang lain banyak dan sholat misalkan, jangan kita sampai punya hati gak suka kepada mereka, karena kita tidak tahu dengan apa yang ada dalam hati mereka. Jelas bu. Kemudian singkat bu, ada sunnah-sunnah Nabi yang kemudian yang selanjutnya. Apa kita punya Nabi saking menjaga perasaannya terhadap orang lain? Pada suatu kesempatan ini cerita lagi. Pada suatu kesempatan Nabi diundang datang undangan ke salah satu rumah sahabat. Di salah satu rumah sahabat tersebut Nabi dikasih suguhan ini. Apa ini? Buah anggur. Nanti oleh si tuan rumah dikasih anggur. Kata si tuan rumah, ya Nabi, ini saya cuma punya anggur, silakan dinikmati Nabi. Sama Nabi dicicipin, diambil. Satu diambil, dicicipin. Kemudian diambil kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai habis sendirian, Pak.
sampai habis sendirian sehingga para sahabat yang lain bertanya, ya Nabi, kenapa kau habiskan sendiri anggurnya? Nabi katakan, iya, saya habiskan sendiri karena anggurnya rasanya hidup, rasanya asam. Kalau saya habiskan sendiri, kalau saya bagikan kepada kalian, mungkin salah satu dari kalian nanti akan menampakkan wajah cemberut, wajah gak enak yang nanti akan menyebabkan si tuan rumah ini gak senang, yang akan menyebabkan yang penunjang tadi yang awalnya gembira, awalnya senang, gara-gara rasa anggurnya itu nanti tuan rumah berubah, awal senang menjadi gak senang. Nabi menjauhi semua itu, Nabi makan sendirian sampai habis, ingin menjaga perasaan si tuan rumah. Inilah kita punya Nabi mencontohkan bagaimana agar kita ini tidak menyakiti perasaan orang lain. Insyaallah kita pulang dari majelis ini, sunnah-sunnah Nabi kita bisa amalkan. Betul Pak. Sunnah-sunnah Nabi kita hidupkan di rumah-rumah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena kita ini bisa hidup di dunia dengan bahagia apabila kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dan kalau kita di dunia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, insyaallah di akhirat kita akan ditempatkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mudah-mudahan walaupun acara disingkat yang saya sampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan ada berkahnya Bapak Ibu. Dan insyaallah ini bukan pertemuan terakhir dan pertamanya. Insyaallah masih akan berkelanjutan. Insyaallah, betul Pak. Insyaallah masih disambung ada acara lain hari lagi kita bisa berjumpa lagi insyaallah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun sedikit ada berkahnya dan kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah acara habis ini santunan anak yatim yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh beliau Bapak Samsudi Syukur. Maka alhamdulillah Ibu Hasmah, insyaallah Ibu Hasmah habis ini akan santunan anak yatim dipimpin langsung oleh beliau. Maka sebab itu kami tidak ingin panjang lebar, karena Masya Allah kalau disebutkan semua nanti sejarah nanti tidak cukup satu majelis seperti ini. Ini harus ada beberapa episode berkelanjutan insyaallah. Maka ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan tausiah agama di depan kita bersama.
Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, kawan kita, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara santunan untuk anak yatim. Kepada anak kami disilakan untuk berdiri. Berdiri kita bapak disilakan. Ayo Pak.
dulu. Selanjutnya meminta kepada anak kecil pada diri bermain di depan. Baik, kami mohon kesediaan Bapak Haji Bulet untuk membagikan santunan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Dansa untuk membagikan santunan. Selanjutnya kami minta kesediaan kepada Ibu Asmawati untuk membagikan santunan. Selanjutnya kami minta kesediaan Bu Tita. Selanjutnya kami minta kesediaan Bu Desna. Selanjutnya Bu Desna, silakan. Lihat depan nak, lihat depan semua. Lihat depan semuanya, lihat depan. Ayo fokus, tembak kamera semuanya.
bunganya. Amplopnya angkat boleh amplopnya. Oke. Kepada ibu-ibu dipersilakan, ibu-ibu, bapak-bapak dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu-ibu silakan berfoto bersama. Ibu-ibu silakan kita abadikan. Ayo ibu-ibu biar cepat, lebih cepat lebih bagus. Ayo ibu-ibu. Oke. Ibu ada ini terlalu yang di ujung. Bisa bu ke sebelah kiri. Ibu-ibu tidak muat di situ bu, bisa ini biar seimbang, biar imbang. Ibu di kanan masih Iya. ada. Di kanan masih Oke. di masing. Ah. Ya, biar seimbang cantik di foto. Oke. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah acara kita telah lancar dari awal sampai akhir. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kehilapan. Marilah kita tutup acara kita dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.